Saya akan menjelaskan atau penjelasan ini merupakan responsi praktikum titrasi kompleksometri yang akan dipraktikumkan minggu ini. Nah, maka silakan teman-teman simak untuk penjelasan praktikum modul yang kedua. Nah, modul yang kedua itu yang akan dipraktikumkan adalah titrasi kompleksometri. Nah, pada titrasi kompleksometri itu prinsipnya atau teknis kerjanya sama dengan titrasi asam basa sebelumnya. Jadi alat-alatnya sama, dari mulai buret, kemudian Erlenmeyer, dan alat penunjang lainnya itu adalah sama saja. Yang membedakan apa? Ya, yang membedakannya adalah yang pertama pentiternya. Di sini pentiternya kita menggunakan Na2-EDTA di sini pentiternya. Pentiter yang digunakan adalah Na2-EDTA. Nah, EDTA, Na2-EDTA ini berfungsi sebagai pentiternya. Kalau di titrasi asam basa, kemarin kita menggunakan pentiter NaOH, tapi di titrasi kompleksometri kita menggunakan EDTA. Nah, EDTA yang dibuat nanti teman-teman tulis di jurnal. Nah, pembuatannya sebenarnya sudah ada di sini. Larutkan 37,22 gram di natrium edetat atau di natrium EDTA dalam 1000 ml aquades atau air. Nah, silakan di rumah hitung kembali walaupun di sini ada satuannya. Ada satuannya di sini, satuannya itu 0,1 molar. Nah, 0,1 molar, tapi hitung ulang silahkan. Rumusnya yang mana rumusnya? Rumusnya yang M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume gitu lah. Rumusnya yang ini. Nanti silahkan hitung di rumah untuk pembuatan larutan natrium EDTA. Nah, di sini pembuatan natrium EDTA-nya yaitu 37,2 gram Na2-EDTA kemudian dilarutkan dalam air 1000 ml. Berarti di sini 37,7,22 dibagi mr. Mr-nya silakan cari di periodik unsur. Dikali 1000 per 1000 berarti ya. Apakah benar tidak 0,1 molar gitu. Jadi hitung lagi di jurnal, di perhitungan. Kemudian selanjutnya pada titrasi kompleksometri itu membutuhkan indikator. Nah, indikator yang digunakan adalah indikator Erioclom Black T tadi kan yang sudah dijelaskan di teori. Nah, indikator EBT itu sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk larutan ataupun bisa saja padatannya langsung. Tetapi padatannya di sini itu harus diperkecil jumlahnya atau diencerkan. Nah, diencerkan dengan menggunakan pelarut itu sama saja seperti fenotalin tetes-tetes, tapi ada juga indikator yang dibuat dalam bentuk padatan. Jadi konsentrasinya 1% berat per berat. Jadi nimbang 1 gram EBT, kemudian ditambahkan 99 gram garam NaCl. Nah, jadi 1% berat per berat. Jadi nanti menambahkan indikatornya tidak tetes demi tetes, tetapi menambahkan indikatornya dengan seujung spatula saja serbuknya. Ambil saja sedikit. Jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti warnanya gelap. Kalau misalkan warnanya gelap, nanti perubahan warnanya jadi tidak teramati. Karena perubahan warnanya dari warna ungu menjadi biru. Nah, kalau EBT-nya terlalu banyak, maka otomatis ungunya menjadi ungu gelap, ungu tua, dan birunya titik akhirnya menjadi biru gelap juga. Nanti pengamatan titik akhir titrasinya dari gelap menjadi gelap gitu. Jadi sulit diamati, makanya menambahkan indikator EBT-nya secukupnya saja. Sampai warna ungu muda saja gitu intinya. Kemudian pada titrasi kompleksometri itu berlangsung pada pH 10. Nah, supaya titrasinya dari awal hingga akhir pH-nya tetap 10, maka harus menambahkan dapar. Di sini dapar yang digunakan adalah dapar salmiak. Nah, pembuatannya, ini ada pembuatan daparnya nih. Larutkan 67,5 gram amonium klorida. Amonium klorida itu rumus molekulnya NH4Cl. Amonium klorida ditambahkan 650 mili amonia. Nah, itu untuk 1000 mili nih. Nah, untuk 1000 mili. Nah, tambahkan amonia 650 mili, kemudian timbang 67,5 gram amonium klorid. Nah, setelah larut, kemudian diencerkan dengan aquades sampai 1 liter. Nah, itu adalah
dapar salmiak yang akan digunakan pada titrasi kompleksometri. Nah, berikutnya di sini ada pembakuan Na2-EDTA. Nah, kenapa Na2-EDTA itu harus dibakukan? Karena Na2-EDTA juga termasuk ke dalam larutan standar sekunder. Jadi konsentrasinya bisa saja berubah dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sehingga harus dibakukan dulu konsentrasinya, harus ditentukan dulu konsentrasinya. Nah, rumusnya sama. Di mana EDTA itu larutan standar sekunder. Larutan standar primer untuk EDTA yaitu bisa menggunakan MgSO4 atau bisa menggunakan ZnSO4 atau zinc sulfat. Rumusnya MNA2-EDTA. Lah, kok kenapa M, Pak? Gitu, tidak N. Karena di sini kesetaraannya dengan menggunakan konsentrasi molar. Nah, di kesetaraannya, maka EDTA-nya dibuat dalam konsentrasi molar. Gitu. Nah, MNA2-EDTA berarti molaritas Na2-EDTA itu sama dengan BEW atau berat MgSO4. Nah, kalau pakai MgSO4 berarti di sini berat MgSO4. Kalau pakai zinc sulfat berarti berat zinc sulfat gitu. Salah satu aja, jangan dua-duanya. Nah, timbanglah nanti MgSO4-nya. Berapa banyak yang ditimbang MgSO4-nya? 100 mg. Nah, timbang MgSO4 100 mg. Atau ZnSO4 100 mg. Kemudian dibagi BM nih. Kenapa BM? Karena satuannya molaritas. BM itu MR. Cari MR MgSO4. Kemudian si MgSO4 dilarutkan, tambahkan EBT, kemudian dititrasi, gitu kan ya? Dititrasi, setelah dititrasi, titrasinya harus 3 kali nih, nimbang 100 mg MgSO4, 100 mg, 100 mg, berarti ada 3. Sama seperti pembakuan NaOH, cuma NaOH pakai asam oksalat. Kalau di sini, karena yang dibakukannya adalah EDTA, berarti pembakuan EDTA. Nah, di sini titrasi MgSO4-nya. Nah, jangan lupa menambahkan indikator EBT. Jangan lupa menambahkan dapar di sini 10 mili. Jadi sebelum dititrasi itu tambahkan EBT, tambahkan dapar, baru bisa dititrasi. Titrasi dari warna apa? Nah, setelah ditambahkan EBT, larutan itu warnanya ungu atau merah anggur. Nah, titrasi dari warna ungu atau merah anggur hingga biru. Kalau sudah biru, titrasinya selesai. Nah, baru volume titik titrasinya masukkan ke sini. Nah, berarti 100 dibagi MR, hasil kali MR dan volume Na2-EDTA. Maka konsentrasinya bisa diketahui. Konsentrasi EDTA. Begitu. Sama saja kan ya, seperti praktikum titrasi asam basa. Makanya teman-teman sekalian, jika pada titrasi asam basa teman-teman sekalian itu sudah paham, maka kesininya juga pasti bakalan paham. Karena prosedur kerjanya hampir mirip, sama-sama saja. Cuman ada beberapa yang ditambahkan. Kayak ini indikatornya jadi serbuk gitu kan ya. Kemudian ada dapar, nah ada penambahan dapar. Itu untuk persiapannya. Kemudian untuk sampelnya itu ada 3 zat aktif. Ada zinc oksid, ada juga magnesium sulfat, ada juga zinc sulfat. Ini zat aktifnya. Nah, untuk zinc sulfat mungkin saja nanti sampelnya ada sampel salep. Ada sampel salep. Kemudian untuk magnesium sulfat sampelnya bisa serbuk atau larutan. Kemudian ada sampel zinc sulfat. Kalau zinc sulfat itu larutan. Ya, jadi entah apa nanti sampel yang akan diberikan kepada teman-teman sekalian. Kalau sampelnya serbuk, preparasi sampelnya sama seperti kemarin, cukup dihomogenkan saja dalam mortir stamper. Mortir kemudian dihomogenkan dengan stamper. Itu untuk sampel serbuk. Kalau sampel larutan, ya tinggal diambil saja larutannya. Tapi karena larutannya dalam bentuk 10 mili seperti satu vial, itu kan agak jelas volumenya berapa. Ya ambil saja sejumlah sampelnya. Misalkan dalam vial itu ada 10 mili, ya bolehlah diambil misalkan 4 mili titrasi atau 3 mili, KRMR 1 3 mili, KRMR kedua 3 mili, KRMR ketiga. Bisa langsung dititrasi kalau sampel larutan. Kemudian kalau misalkan sampel salep gimana? Nah, kalau sampel salep
Sama sampel salepnya harus dihomogenkan dulu dengan cara digerus dalam mortir dan stamper, kemudian ditimbang sampel salepnya. Nah, ditimbang dengan menggunakan perkamen, jangan menggunakan kaca arloji. Misalkan di sini ada perkamen nih. Ini ada perkamen. Dan kalau nimbang sampel salep, nah, sampel salepnya itu harus diletakkan di tempat yang sama. Makanya nimbang salepnya jangan diemplek-emplek gitu, jangan. Jadi ambil plak aja simpan. Tapi ya tempatnya harus satu titik gitu. Kenapa harus satu titik seperti itu? Karena kalau misalkan nimbangnya di sini, di sini, di sini, acak-acakan, nanti gimana kita caranya ngambil sampelnya? Nah, kalau dikeluarkan sampel dari perkamen, maka sebagian ada yang nempel kan? Gak terbawa sampelnya. Jadi tidak akurat kalau gitu. Gimana caranya supaya sampelnya terbawa semua? Jadi setelah ditimbang, disimpan di titik yang sama, kemudian kertasnya digunting segini. Nah, kertasnya gunting aja. Kalau kertasnya sudah digunting, kemudian masukkan kertas beserta sampelnya. Plak aja masukkan ke Elmeyer. Nah, kalau cara seperti itu, semua salep atau semua sampel tidak ada yang hilang. Masuk semuanya ke dalam Elmeyer. Terus bagaimana kan Pak? Kan di dalam salep itu ada analit, zinc oksidnya, ada juga bahan tambahan. Di sini bahan tambahannya adalah vaselin. Kalau ditambahkan pelarut, atau nanti vaselin menghalangi dong analit untuk larut. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan cara dipanaskan. Nah, di sini sampel karena zinc oksid itu kelarutannya dalam asam encer, maka sampelnya ditambahkan dengan ditimbang, dipanaskan dengan HCl nih. Tambahkan HCl, kemudian dipanaskan. Sampai apa? Sampai vaselinnya meleleh. Nah, kalau vaselinnya sudah meleleh, maka otomatis zat aktif lepas dari basis. Nah, kalau lepas, maka akan larut gitu kan ya. Nah, kemudian ditambahkan NaOH. Nah, NaOH untuk apa nih? Kenapa harus tambah NaOH? Tadi HCl itu berfungsi hanya untuk melarutkan zinc oksid saja. Karena HCl atau karena zinc oksid kelarutannya dalam asam. Nah, karena pada titrasi kompleksometri itu sangat dipengaruhi oleh pH, dan maka supaya pH asamnya tidak mengganggu pada saat proses titrasi berlangsung, maka asamnya dinetralkan dengan NaOH gitu maksudnya. Nah, supaya tidak terlalu asam atau tidak asam larutannya. Nah, setelah netral, kemudian ditambahkan dapar nih. Tambahkan dapar samyak pH 10. Ya, kalau misalkan pH-nya masih asam, tambahkan dapar, itu pasti tidak akan 10 pH-nya. Karena dapar tidak mampu menyangga pH yang terlalu ekstrim, apalagi dari asam kuat. Nah, kemudian setelah ditambahkan dapar, tambahkan indikator, kemudian dititrasi dengan EDTA, sampai terjadi perubahan menjadi warna biru. Nah, ini adalah volume titik akhir titrasi. Nah, sama sampelnya dibagi 3. Jadi teman-teman buat tabel seperti kemarin. Ada di sini yang sebelah sini adalah berat sampel. Di sini adalah volume titik akhir titrasi. Sampelnya di sini ada yang 100 gitu kan ya. Bukan 100. Sampelnya misalkan 0,2 gram, yang ini 0,3 gram yang kemarin. Nah, di sini volume titik akhir titrasinya berapa? Nah, baru dihitung berat temuannya dengan kesetaraan. Nah, untuk zat aktif yang kedua juga sama prosedurnya seperti tadi. Cuman di sini karena sampelnya adalah bentuk serbuk atau larutan, jadi tidak harus dipanaskan. Kemudian di sini kelarutannya nih, larut dalam 1,5 bagian air. Nah, berarti mudah larut dalam air gitu kan ya. Nah, berarti sampelnya ditambahkan air sampai larut. Setelah larut, jangan lupa tambah dapar. Setelah tambah dapar, tambahkan indikator EBT, nanti larutannya jadi ungu. Kemudian titrasi dengan EDTA sampai warna biru. Nah, ini malah lebih simpel lagi. Kemudian hitung berat temuan dengan kesetaraan hingga persen kadar. Kalau misalkan sampelnya zinc sulfat nih kelarutannya sangat mudah larut dalam air. Nah, berarti pelarutnya adalah air. Nah, kemudian karena sampelnya larutan, tinggal ngambil saja larutan itu. Misalkan nanti diberikan dalam bentuk vial nih. Nah, berapa banyak nih yang diambil? Kalau diberikan pipet volumenya yang 10 mili, berarti encerkan dulu. Misalkan dalam labu ukur, encerkan dalam labu ukur sampai 100 mili. Nah, setelah diencerkan sampai 100 mili, kemudian dibagi, misalkan ini larutan, bagi menjadi 3.
ini elemen ke-1, elemen kedua, elemen ketiga. Yang ini ngambil dari labu ukur sebanyak 25 mili. Yang ini 25, yang ini 25 gitu. Setelah masuk ke dalam elemen measure, tambahkan dapar, jangan lupa tahapannya. Tambahkan indikator, kemudian titrasi dengan EDTA sampai warna biru. Catat volume titik air titrasinya. Karena larutan itu yang diambil volumenya sama 25 mili, 25 mili, 25 mili, jadi volumenya boleh dirata-ratakan volume titik air titrasinya. Jadi kelebihan untuk sampel larutan, perhitungannya cukup 1 kali saja. Hitung berat temuan dengan kesetaraan dan hitung persen kadarnya. Baik, itu penjelasannya. Nah, ada soal bagi teman-teman sekalian. Silahkan gunakan kertas selembar. Nanti setelah selesai, silahkan dipotokkan dan diserahkan kepada saya jawabannya. Pertanyaannya, jika diketahui kesetaraan, nah ini kesetaraannya yang ini aja nih. Jika diketahui kesetaraannya 1 mili Na2 EDTA 0,1 molar sebanding dengan 28,754 mg zinc sulfat atau ZnSO4. Itu kesetaraannya. Nah, jika sampel yang dititrasi itu beratnya adalah 1 gram, sampel yang dititrasi beratnya 1 gram, kemudian EDTA yang digunakan untuk mentitrasi sampel atau EDTA setelah dibakukan adalah konsentrasinya 0,09 molar. Jadi EDTA-nya 0,09 molar untuk mentitrasi sampel tadi. Kemudian volume EDTA yang dibutuhkan untuk mentitrasi sampel itu sebanyak 5 mili. Nah, pertanyaannya, silahkan hitung berapa persen kadar dari zinc sulfat tersebut. Hitung berapa persen kadar dari zinc sulfat tersebut. Nah, kalau sudah selesai, silahkan dikirimkan jawabannya. Waktunya saya kasih keleluasan sampai jam 1. Jam 1 siang, jawabannya harus sudah masuk. Oke? Baik, terima kasih. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan mengenai penjelasan teknis praktikum, nanti bisa ditanyakan langsung di laboratorium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.